Wanita jarang benar-benar terbawa oleh apa yang kamu lakukan di depan mata mereka. Wanita justru terbawa oleh apa yang tertinggal di kepala mereka setelah momen itu lewat. Banyak pria mengira ketertarikan dibangun lewat tindakan besar, perhatian berlebihan, pesan panjang, kehadiran terus-menerus, atau sentuhan yang dipaksakan seolah itu bukti rasa. Padahal, dalam psikologi manusia, terutama saat ketertarikan mulai tumbuh, yang paling kuat justru bukan apa yang diberikan, melainkan apa yang dibiarkan kosong. Orang sering mengira ketertarikan itu soal usaha besar, ngobrol lama, perhatian nonstop, atau kata-kata manis yang diulang-ulang. Padahal, yang benar-benar bikin seseorang kepikiran bukan apa yang kamu lakukan saat ada di depannya, tapi apa yang masih terasa saat kamu sudah pergi. Ada cara halus yang jarang disadari orang, tanpa sentuhan, tanpa rayuan kasar, tanpa kata vulgar, cukup dengan timing, kehadiran, dan ruang yang tepat. Dan saat cara ini bekerja, kamu nggak perlu mengejar apapun lagi, karena yang sibuk sekarang bukan kamu, tapi pikirannya. Nah, di video ini saya akan bahas cara bikin imajinasi wanita jadi liar tanpa menyentuh sedikit pun. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bagaimana cara halus membangun daya tarik tanpa sentuhan, tanpa rayuan kasar, dan tanpa kata vulgar. Cukup dengan timing, kehadiran, dan ruang yang tepat. Sebuah sudut pandang psikologi dan pengembangan diri tentang asmara, imajinasi dan kepribadian yang tenang, dewasa dan berkelas untuk kamu yang ingin lebih dipikirkan tanpa harus mengejar. Orang jarang benar-benar terbawa oleh apa yang kamu lakukan di depan mata mereka. Mereka justru terbawa oleh apa yang tertinggal di kepala mereka setelah momen itu lewat. Banyak orang mengira ketertarikan dibangun lewat tindakan besar, perhatian berlebihan, pesan panjang, kehadiran terus-menerus, atau sentuhan yang dipaksakan seolah itu bukti rasa. Padahal dalam psikologi manusia, terutama saat ketertarikan mulai tumbuh, yang paling kuat justru bukan apa yang diberikan, melainkan apa yang dibiarkan kosong. Imajinasi selalu bekerja lebih keras dibanding realita. Sentuhan hanya terjadi di satu titik waktu, tapi imajinasi bisa hidup berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Saat seseorang tertarik, otaknya berada dalam kondisi paling aktif untuk melengkapi cerita. Sedikit sinyal saja bisa berkembang menjadi skenario panjang di kepala. Satu kalimat pendek bisa berubah menjadi makna mendalam. Satu sikap sederhana bisa diulang-ulang dalam pikiran, dianalisis, dan dirasakan kembali. Itulah kenapa otak manusia, terutama saat lagi tertarik, paling gampang lari saat dikasih ruang. Ruang di sini bukan jarak dingin, bukan menghilang tanpa alasan, tapi ketidaksempurnaan yang disengaja. Masalahnya, kebanyakan orang justru takut memberi ruang. Mereka merasa harus menjelaskan semuanya, memastikan semuanya jelas, merapikan semua makna agar tidak ada salah paham. Mereka takut jika tidak lengkap, tidak gamblang, tidak terus hadir, maka ketertarikan akan hilang. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Saat semua dijelaskan, imajinasi mati. Saat semua dijawab, rasa berhenti bergerak. Saat semuanya aman dan pasti, otak tidak punya alasan untuk kembali memikirkan. Imajinasi tidak tumbuh dari kepastian. Ia hidup dari setengah diungkap. Dalam pengembangan diri, terutama yang berkaitan dengan relasi dan asmara, ini adalah titik penting yang sering terlewat. Banyak orang fokus pada bagaimana menjadi cukup baik, cukup perhatian, cukup menarik, tapi jarang yang belajar bagaimana menjadi cukup terbuka untuk ditafsirkan. Ketertarikan bukan soal membuat orang merasa nyaman setiap saat. Nyaman itu penting, tapi nyaman saja tidak membuat seseorang terus memikirkanmu saat kamu tidak ada. Yang membuat seseorang teringat, kembali membuka chat, atau tiba-tiba tersenyum sendiri adalah momen-momen kecil yang belum selesai di kepalanya. Triknya bukan bikin nyaman, tapi bikin pikirannya jalan sendiri. Saat pikiran seseorang mulai bekerja tanpa kamu sadari, kamu sudah melangkah lebih jauh dari sekedar hadir secara fisik. Kamu hadir di ruang yang lebih dalam, ruang mental dan emosional. Di sanalah imajinasi mengambil alih. Ini bukan tentang manipulasi atau permainan murahan.
Ini tentang memahami bagaimana manusia sebenarnya merespon ketertarikan. Otak kita selalu mencari makna, dan ketika makna itu tidak sepenuhnya disediakan, ia akan berusaha menciptakannya sendiri. Itulah kenapa kalimat yang terlalu rapi sering terasa hambar. Sikap yang terlalu jelas terasa aman, tapi tidak membekas. Perhatian yang terlalu penuh justru membuat rasa cepat selesai. Sebaliknya, sikap yang tenang, kehadiran yang tidak tergesa dan komunikasi yang tidak mengumbar semuanya memberi ruang bagi orang lain untuk masuk dengan pikirannya sendiri. Mereka mulai bertanya, menebak, dan menghubungkan titik-titik yang sebenarnya tidak kamu jelaskan secara langsung. Dan ketika seseorang sudah mulai mengisi kekosongan itu dengan imajinasinya sendiri, keterikatan emosional pelan-pelan terbentuk. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena otaknya ikut terlibat. Dalam konteks pengembangan diri, ini juga tentang keutuhan diri. Orang yang tidak takut memberi ruang biasanya adalah orang yang tidak haus validasi. Ia nyaman dengan dirinya sendiri, tidak perlu membuktikan apapun, dan tidak merasa harus mengamankan perhatian orang lain setiap waktu. Ironisnya, justru ketenangan inilah yang membuat orang lain penasaran. Karena pada akhirnya, daya tarik paling kuat bukan berasal dari apa yang kamu lakukan dengan tanganmu, tapi dari apa yang kamu bangkitkan di pikiran orang lain. Dan imajinasi, selama diberi ruang, akan selalu bekerja lebih liar, lebih dalam, dan lebih lama daripada sentuhan apapun. Yang pertama, jangan ngomong terlalu jelas. Kalimat yang rapi dan selesai itu aman, sopan, jelas maksudnya, tidak menimbulkan salah paham. Tapi justru karena itu, sering tidak nancep. Dalam relasi, terutama yang melibatkan ketertarikan, aman bukan selalu berarti menarik. Aman membuat orang paham, tapi jarang membuat orang kepikiran. Padahal yang membangun daya tarik bukan seberapa jelas kamu dimengerti, melainkan seberapa sering kamu muncul kembali di kepala seseorang setelah percakapan berakhir. Kebanyakan orang bicara dengan tujuan dipahami secepat mungkin. Mereka menjelaskan perasaan, niat, bahkan ekspektasi secara lengkap. Mereka ingin memastikan tidak ada ruang kosong, tidak ada ambigu, tidak ada kemungkinan salah tafsir. Masalahnya, otak manusia tidak bekerja seperti mesin pencatat. Otak bekerja seperti penafsir, dan penafsir paling aktif saat informasi tidak lengkap. Disinilah kesalahan umum terjadi. Saat kamu mengatakan sesuatu yang terlalu utuh, terlalu rapi, dan terlalu final, kamu memang menyampaikan pesan, tapi kamu juga menutup pintu imajinasi. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, tidak ada yang perlu ditebak, tidak ada ruang bagi emosi untuk ikut campur. Bandingkan dua pendekatan ini. Pendekatan pertama, aku suka kamu karena kamu baik, perhatian, dan enak diajak ngobrol. Jelas, aman, selesai. Orang yang mendengarnya paham maksudmu dalam 1 detik. Pendekatan kedua, kadang aku heran, kenapa rasanya ngobrol sama kamu beda? Titik, tanpa penjelasan. Kalimat kedua jauh lebih pendek, tapi efeknya jauh lebih panjang. Karena setelah itu otak lawan bicaramu mulai bekerja. Beda gimana? Kenapa dia heran? Apa yang sebenarnya dia rasakan? Dan disitulah imajinasi mulai hidup. Coba perhatikan contoh sederhana. Kadang saya mikir, kamu tuh lebih menarik pas lagi diam. Kalimat ini tidak agresif, tidak merayu secara vulgar, tidak menjelaskan apapun secara detail. Tapi justru karena itu, ia menggantung. Lebih menarik? Kenapa? Pas lagi diam, maksudnya apa? Menarik dalam arti apa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak kamu ucapkan, tapi hampir pasti muncul di kepalanya. Dan saat seseorang mulai memikirkan makna di balik ucapanmu, secara tidak sadar ia sudah melibatkan dirinya secara emosional. Yang membuat tertarik bukan jawabannya, tapi proses mikirnya. Secara psikologis ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai cognitive engagement. Otak manusia lebih terikat pada sesuatu yang ia proses sendiri dibanding sesuatu yang langsung diberikan. Ketika seseorang sampai pada kesimpulan melalui pikirannya sendiri, rasa itu terasa lebih miliknya. Itulah kenapa imajinasi jauh lebih kuat daripada penjelasan. Orang sering mengira ketertarikan harus dibangun dengan kepastian, padahal ketertarikan tumbuh dari ketidaklengkapan yang aman. Aman artinya tidak manipulatif, tidak menjebak, tidak menyakiti, tapi tetap memberi ruang bagi interpretasi. Berbicara terlalu jelas seringkali datang dari ketakutan, takut disalahpahami, takut kehilangan momentum, takut orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan. Akhirnya semua dijelaskan, semua dirapikan, semua disodorkan. Ironisnya justru di situ daya tarik melemah. Karena saat semuanya sudah jelas, otak berhenti bekerja. Saat otak berhenti bekerja, rasa ikut berhenti bergerak. Sebaliknya, kalimat yang kebuka membuat percakapan tidak berhenti saat kata terakhir diucapkan. Percakapan itu berlanjut di dalam kepala. Ia diulang, ditafsirkan ulang, bahkan kadang dibawa ke momen-momen sepi.
dan itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata penjelasan. Penting untuk dipahami, berbicara tidak terlalu jelas bukan berarti berbicara asal-asalan. Ini bukan tentang membuat orang bingung atau tidak nyaman. Ini tentang menyampaikan cukup untuk memantik, bukan cukup untuk menutup. Ada perbedaan besar antara ambigu yang cerdas dan tidak jelas yang ceroboh. Yang pertama membuat orang penasaran, yang kedua membuat orang ragu. Kalimat yang kebuka biasanya tidak menuntut respons langsung, tidak meminta validasi, tidak mengunci makna. Ia berdiri sendiri, tenang, tidak tergesa-gesa. Dan ketenangan itu sendiri adalah sinyal kepercayaan diri. Orang yang nyaman dengan dirinya tidak merasa harus menjelaskan semuanya. Ia tahu bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan sekarang. Ia membiarkan ruang, dan ruang itu terasa aman karena tidak diisi dengan kecemasan. Dalam konteks pengembangan diri, ini adalah latihan penting. Belajar menahan dorongan untuk menjelaskan, membuktikan, dan meyakinkan. Belajar percaya bahwa kehadiran dan pilihan kata yang tepat sudah cukup. Karena saat kamu berhenti berusaha mengontrol bagaimana orang lain memaknai dirimu, justru disitulah mereka mulai memikirkanmu lebih dalam. Kalimat yang tidak selesai bukan kelemahan, ia adalah undangan. Undangan bagi imajinasi, undangan bagi emosi, undangan bagi rasa ingin tahu. Dan ketika seseorang menerima undangan itu, tanpa kamu paksa, keterikatan yang terbentuk jauh lebih alami. Bukan karena kamu berkata banyak, tapi karena kamu berkata cukup dan membiarkan sisanya bekerja di kepalanya sendiri. Yang kedua, mainkan momen, bukan durasi. Gak perlu lama-lama. Banyak orang keliru mengira bahwa kedekatan dibangun dari durasi. Semakin lama ngobrol, semakin sering bertemu, semakin intens interaksi, semakin besar pula rasa yang tercipta. Padahal dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Terlalu lama seringkali membuat rasa cepat habis. Yang membekas bukan berapa lama kamu hadir, tapi bagaimana momen itu terasa saat terjadi. Satu momen yang tepat bisa jauh lebih kuat daripada berjam-jam kebersamaan yang datar. Karena otak manusia tidak menyimpan waktu sebagai angka, tapi sebagai kesan emosional. Ia mengingat puncak dan penutup, bukan keseluruhan durasi. Itulah kenapa satu tatapan yang tepat bisa lebih berkesan daripada 100 tatapan yang asal. Tatapan yang hadir penuh, singkat, dan sadar. Bukan tatapan yang memohon, bukan juga yang berlama-lama sampai kehilangan makna. Cukup sebentar, tapi terasa. Lalu, satu respon yang penang. Bukan respon cepat yang terburu-buru, bukan juga respon panjang yang menjelaskan segalanya. Respon yang tenang memberi sinyal, kamu tidak sedang mengejar. Kamu tidak panik kehilangan momen, kamu hadir tapi tidak menggenggam. Dan ketenangan seperti ini jarang, sehingga mudah terasa berbeda. Kemudian, satu senyum yang muncul sebentar. Bukan senyum yang dipertahankan, bukan senyum yang berusaha meyakinkan. Senyum yang datang, lalu pergi. Setelah itu, berhenti. Ini bagian yang paling sulit bagi kebanyakan orang, karena naluri manusia adalah memperpanjang rasa. Saat momen terasa enak, kita ingin tinggal lebih lama. Kita ingin mengamankannya, kita ingin memastikan orang lain juga merasakan hal yang sama. Padahal justru disitulah kesalahan sering terjadi. Pergi sebelum rasa itu selesai. Bukan pergi dengan dingin, bukan menghilang tanpa alasan, tapi tahu kapan harus berhenti. Dalam psikologi, otak manusia sangat sensitif terhadap hal yang tidak tuntas. Sesuatu yang belum selesai akan terus mencari penyelesaian. Inilah yang membuat lagu yang terputus terasa mengganggu, cerita yang menggantung sulit dilupakan, dan momen yang berhenti di puncaknya terasa terus ulang di kepala. Otak manusia benci hal yang gantung, dan rasa yang gantung itu biasanya jadi bahan imajinasi paling subur. Ketika kamu berhenti di saat yang tepat, kamu tidak menutup cerita, kamu justru membiarkannya terbuka. Dan saat cerita terbuka, imajinasi mengambil alih. Banyak orang tidak sadar bahwa terlalu lama hadir justru memberi otak kesempatan untuk selesai. Selesai merasa, selesai menilai, selesai terbiasa. Begitu terbiasa, rasa mulai menurun. Sebaliknya, momen yang singkat tapi padat emosi akan terus diulang oleh pikiran. Otak mencoba memahaminya, mengingat detailnya, bahkan memodifikasinya sedikit demi sedikit. Dan tanpa kamu sadari, kamu hadir lebih lama di pikirannya. Ini bukan soal jual mahal, bukan soal tarik ulur murahan. Ini soal kesadaran akan ritme. Setiap interaksi punya ritmenya sendiri. Ada momen datang, ada momen memuncak, dan ada momen untuk mundur. Orang yang peka tahu kapan harus berhenti tanpa harus diberi sinyal. Dan kepekaan ini berasal dari satu hal penting, tidak bergantung pada respon orang lain untuk merasa utuh.
Orang yang nyaman dengan dirinya tidak takut meninggalkan momen yang sedang enak. Ia tidak merasa harus memeras setiap detik. Ia percaya bahwa yang perlu tinggal akan tinggal, bahkan saat ia pergi. Dalam konteks pengembangan diri, ini latihan besar. Belajar meninggalkan saat sedang menyenangkan. Belajar tidak mengikat rasa. Belajar percaya pada kesan yang sudah tercipta. Karena seringkali, kehadiran yang terlalu lama bukan tanda kepedulian, tapi tanda kecemasan. Takut dilupakan, takut kalah saing, takut tidak cukup. Ironisnya, kecemasan itu yang justru mengikis daya tarik. Ketika kamu pergi di saat yang tepat, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk merindukan. Bukan merindukan kehadiran fisikmu, tapi merindukan rasa yang belum sempat selesai. Dan rasa yang belum selesai akan mencari jalan kembali. Momen-momen seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ia muncul dari kesadaran, kehadiran penuh, dan keberanian untuk berhenti. Keberanian untuk berkata dalam hati, cukup sampai di sini. Karena kamu tidak butuh durasi panjang untuk meninggalkan kesan. Kamu butuh ketepatan, satu tatapan, satu respon, satu senyum, lalu ruang. Dan di dalam ruang itulah imajinasi bekerja, mengulang, memperbesar, dan memberi makna pada sesuatu yang sebenarnya singkat. Bukan karena kamu melakukan banyak hal, tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti. Dan seringkali, yang membuat seseorang terus teringat bukan momen yang panjang, melainkan momen yang berhenti tepat sebelum ia siap dilepas. Yang ketiga, hadir dengan energi yang beda. Tenang, gak terburu-buru, gak haus perhatian. Di dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan, ketenangan justru terasa asing. Banyak orang datang dengan energi tergesa, ingin cepat dikenal, cepat diperhatikan, cepat direspon. Mereka berbicara banyak, bergerak cepat, dan terus memberi sinyal, lihat aku. Masalahnya, saat semua orang melakukan hal yang sama, tidak ada yang benar-benar menonjol. Kebisingan saling menutupi, dan di tengah keramaian itu, justru orang yang diam dan tenang mulai terlihat berbeda. Saat semua orang ribut pengen diperhatiin, orang yang tenang justru jadi tanda tanya. Dan tanda tanya adalah pemicu imajinasi paling kuat. Bukan karena orang tenang itu lebih menarik secara instan, tapi karena ia tidak langsung terbaca. Otak manusia sangat peka terhadap pola. Sesuatu yang mudah ditebak cepat terasa biasa, tapi sesuatu yang tidak langsung bisa diklasifikasikan akan memancing rasa ingin tahu. Energi yang beda bukan soal jadi dingin atau menjauh. Ini bukan tentang bersikap sok cuek atau pura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang kehadiran yang utuh tanpa kecemasan. Orang yang tenang biasanya tidak tergesa membuktikan apapun. Ia tidak merasa harus mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Ia nyaman dengan keheningan, dan kenyamanan itu terasa, bahkan tanpa disadari, oleh orang di sekitarnya. Ketika kamu hadir dengan energi seperti ini, kamu memberi sinyal psikologis yang kuat. Aku tidak bergantung pada reaksimu untuk merasa bernilai. Dan sinyal ini jarang. Kebanyakan orang, terutama dalam konteks asmara, secara tidak sadar memancarkan kebutuhan. Kebutuhan untuk disukai, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk direspon cepat. Energi kebutuhan ini halus, tapi bisa dirasakan. Masalahnya, kebutuhan yang terlalu terlihat seringkali justru menurunkan daya tarik. Bukan karena kebutuhan itu salah, tapi karena ia membuat interaksi terasa berat. Sebaliknya, energi yang tenang membuat interaksi terasa ringan. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, tidak ada urgensi berlebihan. Orang lain merasa bebas, dan kebebasan itu menyenangkan. Bukan karena kamu misterius berlebihan, tapi karena kamu nggak bisa ditebak dengan cepat. Ketidaktertebakan ini bukan hasil dari strategi rumit. Ia muncul secara alami saat seseorang benar-benar nyaman dengan dirinya. Saat ia tidak sibuk memikirkan bagaimana ia terlihat, tapi fokus pada bagaimana ia hadir. Orang seperti ini biasanya tidak langsung mengumbar cerita hidupnya, tidak buru-buru menjelaskan siapa dirinya, tidak cepat-cepat membuka semua lapisan. Bukan karena ia menutup diri, tapi karena ia tahu tidak semua hal perlu dibuka sekaligus. Dan otak manusia sangat tertarik pada sesuatu yang berlapis. Saat kamu tidak bisa ditebak dengan cepat, orang lain mulai mengamati. Mereka memperhatikan detail kecil, cara kamu merespon, timing bicaramu, kapan kamu tersenyum, kapan kamu diam. Tanpa sadar, mereka mulai membaca kamu, dan proses membaca inilah yang membuat keterlibatan emosional tumbuh. Dalam pengembangan diri, energi tenang ini lahir dari satu hal utama, rasa cukup. Rasa cukup membuatmu tidak tergesa, tidak lapar validasi, tidak takut kehilangan perhatian. Rasa cukup ini tidak datang dari orang lain, ia datang dari hubunganmu dengan dirimu sendiri.
dari penerimaan, kejelasan nilai, dan kenyamanan dengan keheningan. Ketika kamu tidak haus perhatian, perhatian justru datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena orang lain penasaran, kenapa dia gak kayak yang lain. Ketenangan membuatmu sulit dikategorikan. Kamu tidak terlalu agresif, tapi juga tidak pasif. Tidak terlalu terbuka, tapi juga tidak tertutup. Dan posisi di tengah ini membuat orang lain harus berpikir lebih lama untuk memahamimu. Dan semakin lama seseorang berpikir tentangmu, semakin dalam jejakmu tertanam. Ini juga tentang tempo. Orang yang tenang bergerak dengan tempo sendiri. Ia tidak terpancing oleh ritme orang lain. Ia tidak merasa harus membalas pesan secepat mungkin hanya untuk menjaga eksistensi. Ia membalas dengan sadar, bukan reaktif. Respons yang tidak reaktif terasa matang, dan kematangan itu seringkali diasosiasikan dengan rasa aman dan daya tarik. Penting untuk dipahami, energi tenang bukan berarti pasif. Ia tetap hadir, tetap peduli, tetap hangat. Tapi kehangatannya tidak mengikat. Ia mengalir, bukan menekan. Dalam interaksi seperti ini, orang lain merasa dihargai tanpa merasa dituntut. Dan perasaan ini jarang ditemukan. Karena itu, tanda tanya mulai muncul. Dia sebenarnya mikir apa? Dia tertarik gak sih? Kenapa rasanya nyaman tapi gak bisa ditebak? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mengganggu. Justru sebaliknya, ia membuat orang ingin tahu lebih jauh. Dan rasa ingin tahu adalah awal dari keterikatan yang lebih dalam. Pada akhirnya, hadir dengan energi yang beda bukan soal teknik. Ini adalah hasil dari proses pengembangan diri yang panjang, belajar mengenal diri, menerima diri, dan tidak menggantungkan nilai diri pada reaksi orang lain. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu tidak perlu berusaha keras untuk menarik. Energi itu sudah bicara lebih dulu, bukan lewat kata-kata, tapi lewat kehadiran, tenang, utuh, dan tidak terburu-buru untuk dipahami. Yang keempat, tinggalkan jejak emosi kecil, bukan ledakan besar. Banyak orang berpikir bahwa untuk membekas di hati seseorang, mereka harus menciptakan momen spektakuler, gestur besar, pengakuan dramatis, perhatian yang intens dan terus-menerus. Seorang rasa hanya bisa tumbuh jika diguncang. Padahal, dalam banyak kasus, yang paling lama tinggal justru bukan yang paling keras, melainkan yang paling halus. Jejak emosi yang kecil seringkali jauh lebih dalam daripada ledakan besar, karena ledakan cepat terasa, tapi juga cepat reda. Sementara emosi kecil yang tepat sasaran bisa terus berdenyut pelan di pikiran. Cukup bikin dia ngerasa, diperhatiin, dipahami, tapi nggak digenggam. Tiga hal ini terlihat sederhana, tapi jarang hadir bersamaan. Kebanyakan orang hanya mampu dua. Ada yang memperhatikan, tapi tidak benar-benar memahami. Ada yang memahami, tapi lalu menggenggam terlalu erat. Ada juga yang memberi perhatian besar, tapi penuh tuntutan. Kombinasi diperhatiin, dipahami, tapi nggak digenggam, terasa berbeda, karena memberi rasa aman tanpa rasa terikat. Dan perasaan seperti ini langka. Diperhatiin berarti kamu hadir. Kamu menangkap detail kecil. Kamu ingat hal-hal yang bahkan dia tidak sadar sedang ia tunjukkan. Bukan dengan cara mencatat atau memamerkan ingatan, tapi dengan respons yang terasa pas. Dipahami berarti kamu tidak sekedar mendengar kata-katanya, tapi juga menangkap emosinya. Kamu tidak buru-buru memberi solusi, tidak menghakimi, tidak memutar cerita kembali ke dirimu sendiri. Dan yang paling sulit, gak digenggam. Tidak ada tuntutan, tidak ada rasa harus, tidak ada tekanan untuk membalas dengan kadar yang sama. Kamu hadir, tapi tidak menahan, peduli, tapi tidak mengikat. Secara psikologis, ini menciptakan ruang emosional yang sangat unik. Orang merasa dekat, tapi tetap bebas. Dan kebebasan inilah yang membuat emosi justru ingin kembali dengan sendirinya. Perasaan kayak gini jarang, dan yang jarang itu biasanya dipikirin ulang. Otak manusia punya kecenderungan untuk kembali ke pengalaman yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak pas dimasukkan ke kategori normal akan disimpan lebih lama. Ia diputar ulang, dianalisis, dan dibandingkan dengan pengalaman lain. Kenapa rasanya beda ya? Kenapa dia peduli, tapi nggak nuntut? Kenapa aku nyaman, tapi nggak merasa terikat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang karena kamu memancingnya secara eksplisit. Ia muncul karena emosinya belum selesai. Jejak emosi kecil bekerja seperti ini. Ia tidak memuaskan sepenuhnya, tapi juga tidak mengecewakan. Ia berhenti di titik yang pas
untuk membuat otak ingin menutup ceritanya sendiri. Pelan-pelan, imajinasinya bakal ngisi kekosongan sendiri, bukan karena kamu maksa, tapi karena otaknya pengen nutup cerita yang belum kelar. Ini berkaitan dengan cara otak memproses pengalaman emosional. Ketika suatu interaksi terasa bermakna tapi tidak tuntas, otak akan berusaha melengkapinya. Ia mengisi celah dengan asumsi, harapan, dan skenario. Dan semakin sering otak mengisi celah itu, semakin kuat keterikatan emosional yang terbentuk. Yang menarik, semua ini terjadi tanpa kamu harus melakukan apa-apa lagi. Kamu tidak perlu mengejar, tidak perlu mengingatkan, tidak perlu mengulang perhatian yang sama, karena jejak emosi kecil itu sudah cukup untuk membuat pikirannya kembali sendiri. Dalam pengembangan diri, ini mengajarkan satu hal penting. Kehadiran yang matang bukan tentang memberi sebanyak mungkin, tapi memberi secukupnya dan tepat sasaran. Orang yang matang secara emosional tahu bahwa rasa tidak perlu dipaksa untuk tumbuh. Justru saat rasa dipaksa, ia kehilangan keindahannya. Banyak orang takut jika tidak memberi lebih, mereka akan dilupakan. Padahal, seringkali yang membuat dilupakan bukan karena kurang, tapi karena terlalu penuh. Terlalu penuh membuat otak cepat kenyang, dan sesuatu yang cepat kenyang jarang dirindukan. Jejak emosi kecil tidak mengenyangkan, ia hanya membuka selera. Ia hadir seperti rasa yang samar tapi enak, cukup untuk disadari tapi tidak cukup untuk diselesaikan. Dan rasa seperti ini akan dicari ulang. Penting juga untuk memahami bahwa meninggalkan jejak emosi kecil membutuhkan kejujuran dan kehadiran penuh. Ini bukan teknik dingin atau manipulatif. Jika dilakukan tanpa empati, ia akan terasa kosong. Jejak emosi kecil hanya bekerja jika kamu benar-benar hadir di momen itu. Jika perhatianmu tulus, jika pemahamanmu datang dari mendengar, bukan dari ingin terlihat pintar. Dan saat kamu tidak menggenggam, itu bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu menghormati ruang orang lain. Ironisnya, penghormatan terhadap ruang inilah yang sering membuat orang justru ingin mendekat. Karena jarang ada orang yang membuat kita merasa dilihat tanpa merasa dimiliki. Dipahami tanpa diatur, diperhatikan tanpa dituntut. Dan ketika seseorang menemukan perasaan seperti ini, ia tidak langsung bereaksi, ia menyimpannya, ia memikirkannya ulang, ia membandingkannya dengan pengalaman lain, dan disitulah kamu mulai tinggal, bukan di hadapannya, tapi di pikirannya. Jejak emosi kecil tidak berisik, tidak dramatis, tidak mencolok, tapi ia menetap. Dan seringkali yang paling sulit dilupakan bukan yang paling besar dampaknya, melainkan yang paling halus tapi tepat mengenai rasa. Yang kelima, kekuatan yang paling halus. Gak ada sentuhan, gak ada rayuan kasar, gak ada kata-kata vulgar. Semua yang dibahas sebelumnya tidak berdiri di atas hal-hal itu. Karena daya tarik yang paling dalam tidak lahir dari stimulasi langsung, melainkan dari ruang yang dibiarkan terbuka. Ruang tempat imajinasi bergerak, rasa bertumbuh, dan pikiran mengambil alih tanpa perlu diarahkan. Cuma permainan rasa, timing, dan kehadiran. Dan permainan ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia tidak bekerja lewat usaha berlebihan. Ia bekerja justru saat kamu berhenti mencoba terlalu keras. Banyak orang salah paham tentang ketertarikan. Mereka mengira ketertarikan harus diperjuangkan, diyakinkan, atau dipastikan. Mereka merasa perlu selalu hadir, selalu memberi, selalu menjelaskan. Padahal saat semuanya dilakukan berlebihan, yang terjadi bukan kedekatan, melainkan kejenuhan. Kekuatan yang paling halus justru muncul saat kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang, kapan harus mendekat dan cukup tinggal sebagai kesan. Karena saat imajinasi seseorang sudah jalan, kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ini bukan tentang menjadi pasif, ini tentang percaya bahwa apa yang sudah kamu tinggalkan, rasa, momen, kehadiran, cukup kuat untuk bekerja sendiri. Kamu tidak perlu menambahkan apapun, bahkan seringkali tambahan justru merusak. Ketika imajinasi sudah aktif, pikiran mulai mengulang. Ia mengingat momen kecil, intonasi suara, jeda dalam percakapan, ekspresi yang muncul sebentar. Hal-hal yang mungkin tidak kamu sadari penting, tapi justru itu yang paling melekat. Dan di titik itu, yang sibuk sekarang bukan kamu, tapi pikirannya. Ia mulai memproses tanpa diminta, menghubungkan perasaan dengan makna,
mencari jawaban atas sesuatu yang belum kamu jelaskan, dan semua itu terjadi tanpa kehadiranmu secara fisik. Inilah bentuk pengaruh yang paling halus, tidak terlihat, tidak berisik, tidak bisa dipaksakan, tapi sangat nyata. Dalam pengembangan diri, memahami ini berarti memahami bahwa kamu tidak perlu menguasai perhatian orang lain untuk berarti. Kamu tidak perlu menjadi pusat hidup siapapun. Kamu cukup menjadi pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang tidak memaksa, tidak mengikat, tidak menekan. Dan pengalaman seperti ini justru seringkali menjadi yang paling sulit dilepaskan. Karena manusia tidak melekat pada orang yang paling sering hadir. Mereka melekat pada orang yang meninggalkan rasa yang belum selesai. Rasa yang terus ingin mereka pahami, ulangi, dan rasakan kembali. Ini juga tentang kepercayaan diri yang sunyi, kepercayaan diri yang tidak butuh pengakuan langsung, kepercayaan diri yang tidak haus respons, kepercayaan diri yang lahir dari kenyamanan dengan diri sendiri. Orang dengan kepercayaan diri seperti ini tidak tergesa. Ia tidak panik saat tidak direspons cepat. Ia tidak kehilangan arah saat tidak diberi kepastian. Ia tahu bahwa apa yang bermakna tidak selalu butuh validasi instan. Dan justru ketenangan inilah yang membuat orang lain bertanya-tanya. Kenapa dia nggak ngejar? Kenapa dia nggak minta kejelasan? Kenapa rasanya kuat tapi halus? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kebingungan. Mereka adalah tanda bahwa imajinasi sedang bekerja. Karena kekuatan paling halus bukan di apa yang kamu ucapin, tapi di apa yang terus kebayang saat kamu nggak ada. Kata-kata bisa dilupakan, sentuhan bisa berlalu, tapi bayangan yang tinggal di pikiran akan terus hidup. Ia muncul di momen sepi, di sela aktivitas, di saat seseorang tidak sedang mencoba mengingatmu, tapi tiba-tiba kamu muncul. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu hadir secara fisik untuk terasa dekat. Ini bukan tentang mengontrol pikiran orang lain, ini tentang memahami bagaimana pikiran bekerja, tentang menghormati ruang batin seseorang, tentang tidak mengisi semua celah hanya karena kamu bisa, karena celah adalah tempat imajinasi tumbuh. Dalam relasi yang dewasa, yang paling menarik bukan orang yang selalu tahu apa yang harus dilakukan, tapi orang yang tahu kapan harus berhenti. Orang yang tidak takut kehilangan momen karena ia percaya pada kualitas kehadirannya. Ia tidak memburu rasa, tidak memaksa arah, tidak mengikat hasil. Ia membiarkan pengalaman berbicara sendiri. Dan pengalaman yang dibiarkan hidup di pikiran seseorang akan terus berkembang. Bahkan saat kamu tidak lagi ada di sekitarnya. Pada akhirnya, ini bukan tentang trik semata. Ini tentang cara hadir sebagai manusia yang utuh. Manusia yang sadar akan energinya, peka pada timing, dan cukup percaya diri untuk tidak mengejar efek instan. Karena daya tarik yang paling kuat tidak pernah terasa seperti usaha. Ia terasa seperti kesan. Kesan yang muncul tanpa diminta, bertahan tanpa dipaksa, dan tumbuh tanpa disadari. Dan saat kamu mampu meninggalkan kesan seperti itu, kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Karena ceritanya sudah berjalan, bukan di tanganmu, tapi di pikirannya. Dan cerita yang hidup di dalam pikiran seseorang biasanya jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa kamu lakukan saat kamu ada di depannya. Saatnya mengubah cara kamu hadir. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kamu lakukan, tapi bagaimana kamu memilih untuk hadir. Karena setelah membaca semua ini, kamu mungkin sadar satu hal. Daya tarik bukan soal usaha yang keras, tapi soal kesadaran yang halus. Dan kesadaran itu tidak akan berubah jadi apa-apa kalau hanya disimpan sebagai pemahaman. Ia butuh dipraktikkan, bukan dengan langkah besar, bukan dengan perubahan ekstrim, tapi dengan keputusan kecil yang konsisten. Mulai dari hal paling sederhana, berhenti merasa harus selalu menjelaskan. Biarkan beberapa kalimatmu berakhir tanpa penutup. Biarkan beberapa momen berhenti sebelum selesai. Biarkan orang lain membawa pulang rasa, bukan kepastian. Coba hadir tanpa tergesa, tanpa dorongan untuk langsung direspon. Tanpa kebutuhan untuk memastikan posisi. Rasakan bedanya saat kamu tidak lagi mengejar efek instan. Saat kamu memberi ruang, bukan tekanan. Saat kamu cukup percaya diri untuk berhenti. Ini bukan tentang membuat orang lain tergila-gila. Ini tentang menjadi versi dirimu yang lebih utuh, yang tidak bergantung pada reaksi siapapun untuk merasa bernilai. Dan ironisnya, justru di titik itulah daya tarik muncul. Jadi mulai sekarang, perhatikan cara kamu berbicara. Sadari timing kehadiranmu.
Latih diri untuk pergi saat momen masih hangat. Bukan untuk memainkan orang lain, tapi untuk menghormati dirimu sendiri dan ruang emosional orang lain. Kalau selama ini kamu terbiasa mengejar, cobalah sekali ini menahan diri. Kalau selama ini kamu selalu ingin memastikan, cobalah membiarkan. Kalau selama ini kamu takut kehilangan, cobalah percaya bahwa yang tepat tidak perlu dipaksa. Ini bukan jalan cepat, tapi ini jalan yang lebih jujur. Dan kejujuran pada diri sendiri selalu terasa, meski tidak diucapkan. Kalau kamu merasa materi ini berbicara ke bagian dalam dirimu, jangan berhenti di sini. Gunakan ini sebagai cermin, sebagai latihan, sebagai titik awal perubahan cara kamu membangun koneksi. Bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk menjadi lebih sadar. Karena pada akhirnya, kamu tidak perlu menjadi paling menonjol untuk diingat. Kamu hanya perlu meninggalkan kesan yang tepat. Dan kesan itu tidak datang dari apa yang kamu katakan paling keras, tapi dari cara kamu hadir saat kamu memilih untuk tidak berkata apa-apa. Sekarang giliran kamu, bukan untuk bertindak lebih keras, tapi untuk hadir lebih halus, lebih sadar, dan lebih utuh. Karena daya tarik yang paling kuat tidak lahir dari paksaan, kejaran, atau usaha yang berlebihan. Ia tumbuh dari kesadaran diri, kehadiran yang utuh, dan penghormatan terhadap ruang emosional orang lain. Saat kamu berhenti mencoba mengontrol perasaan seseorang, justru disitulah koneksi yang lebih jujur bisa terbentuk. Bukan karena kamu menahan diri untuk terlihat menarik, tapi karena kamu cukup percaya diri untuk tidak menggenggam. Pesan utamanya sederhana, jadilah hadir tanpa menekan, peduli tanpa menuntut, dan bermakna tanpa memaksa. Imajinasi dan rasa hanya bisa tumbuh di ruang yang bebas, dan hubungan yang sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri, selalu dimulai dari keberanian untuk memberi ruang itu. Karena yang paling berkesan bukan siapa yang paling keras berusaha, melainkan siapa yang paling sadar kapan harus berhenti.